bagi teman-teman yang mungkin mau kuliah cuman tetap ingin bekerja dan takut ketinggalan kuliahnya, mungkin bisa ambil UT sih. Hmm. Kuliah basic. Ramadan Core sih yang paling banyak tuh. Ada yang Peperangan dua dua server. Assemble. Aduh, aku denger skripsi itu kayak apa ya? Kayak kamu tahu meme yang ini gak sih? Tentara ya. Yo, trauma sendiri anjir sumpah. Kayak gimana skripsimu? Eh ada ini ada mungkin pertanyaan lain? mungkin yang lebih relate ke teman-teman nih yang ini loh, yang Akira. Gimana? Itu loh yang meme ada Akira itu loh, yang apa, ada mas-mas mas-mas pakai baju putih terus bawa apa sih itu, kunci Inggris, terus dia kayak ada terngiang-ngiang suatu kata ya. Nanti deh ada di sampingnya, nanti kita kasih di sebelah. Iya. Nanti kita cariin. Itu terngiang-ngiang. Dan itu sebenarnya ya, kalau boleh jujur, salah satu alasanku tidak mengambil kuliah, walaupun sebenarnya aku tahu aku mampu dan aku bisa, itu karena skripsi. Karena ya kurangnya edukasi dari aku sendiri juga, bahwa aku pikir dulu itu kuliah itu semuanya skripsi. Jadi entah kamu ngambil mau yang D3, D4, S1 itu pasti nanti akhirnya akan skripsi. Ternyata tidak semua ya, teman-teman. Iya. Hanya D4 dan S1 ya. D4 itu ya nggak sih? D4 justru malah setahu ini deh. Project bukan project akhir. PA. Bukan berarti, skripsi buat SK atas. SK atas. Oh iya. Berarti itu, karena itu temanku juga ada. Jadi yang dia ngambil di D4 kalau nggak D3 aku lupa itu kan. Terus aku tanyain, lu berarti kamu skripsi? Enggak, kita project akhir. Oh, project akhir. Tahu gitu? Ya bukan. Kalau sekarang kuliah udah telat karena sudah terlalu enjoy bekerja, jadi ya tergantung ini sih. Mikirnya udah beda. Tergantung mindset. Tapi kalau emang dirasa telat, enggak juga. Tergantung niat. Kalau emang bener-bener niat pengen kuliah, nambah wawasan atau nambah gelar mungkin sebelum gelang ALM dipasang. Itu bisa, nggak apa-apa. D4, D3 kalau malah skripsi masih bisa. Bahkan ada umur 60 tahun masih ngejar gelar. Oh iya, ada juga tuh yang kalau kamu tahu ini, siapa namanya, ada aku lupa. Jadi ada salah satu orang, kayaknya dari Indonesia deh, dia itu loh yang pemegang gelar terbanyak. Sampai ditanyain kalau diwawancara tuh, dia bilang gini, kenapa mas kenapa bisa sampai sebanyak ini? Saya gabut, Mbak. Waduh. Makanya kuliah. Yang jadi pertanyaan kita, dari mana duitnya? Yo. Ya bisa sih, kalau di sambil bekerja bisa. Betul. Karena kuliah itu sendiri tidak harus yang resmi. Bukan, maksudnya gini, kuliah itu tidak harus yang full time kayak di S1, S2, S3 atau D4, D3. Karena ada juga yang namanya UT, Universitas Terbuka. Jadi dia kuliahnya tuh fleksibel, ambil setiap Sabtu sama Minggu, terus hari lainnya bisa dipakai kerja. Itu ada. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau kuliah cuman tetap ingin bekerja dan takut ketinggalan kuliahnya, mungkin bisa ambil UT sih. Kuliah basi aja Ya. Aduh, bentar, aku jadi keinget ini. Salah satu ini kalau kalian tahu sih berarti lumayan seumuran sama aku lah. Ada dulu iklan kampus itu yang pakai UFO. Aku yakin pasti ada yang tahu ini. Jadi nanti dia akan ada UFO yang terbang gitu di atas kota, dan itu iklan kampus, bro. Itu iklan
menurut saya lumayan menarik ya. Walaupun ya, kayaknya melenceng sih dari tujuan Jauh iklannya, ya. tapi well, ya, untuk untuk menarik minat masyarakat itu bagus sih. Good job. Yang tahu komen di bawah ya. Ah, Disambut-sambut. oh iya. Ntar aku potong dah. Agak bahaya ya. Enggak, aman. Kan kita nggak nyebut. Nanti Oh, iya. biar mereka yang nyebut, kasih kita tag dan komentar ya. Jadi yang kena kasus bukan kita, yang komentar. Yoi. Aduh, emang banyak sih mahasiswa core asik. Sekarang bahasanya pakai core ya. Kemarin ada Ramadan core, ada apa namanya ini yang terbaru tuh ini loh Zal, yang reporter core, tahu nggak? Yang itu loh, yang icon. Untuk bikin ikon tol, ya ikon tol, masuk ikon tol area gitu ya. Upaya dari Jasa Marga untuk diskon tol ya, diskon tol 20%. Jadi ada diskon jalan tol, Iya. diskon jalan tol. Ada ikon jalan tol. Iya, dan apa ya, nggak tahu, mungkin entah reporternya tahu atau tidak, cuman itu terusin terus dan langsung viral. Nggak tahu ya, aku di TV beneran ditayangin atau enggak. Beberapa aku tahu ada yang ditayangin, cuman nggak tahu yang lainnya iya atau enggak, karena ada yang kita pelotan juga. Ada juga yang pelotan, jadi iya mungkin dikat juga sih. Kalau kemarin yang sempat ini tuh Ramadan Core sih yang paling banyak tuh. Ada yang Peperangan dua server. Antara Oh iya, takjil dan wartakjil, cuy. wartakjil cuy. Iya, wartakjil cuy. Sampai ada yang temanku itu bila-bilain pinjem fitku buat nyari takjil gitu, asik. Waduh. Toleransinya jauh banget ya itu. Betul, tapi itu sebenarnya sebuah pro kontra loh, Zara. Karena apa? Pro-nya si penjual atau para penjual itu mereka terbantu dengan adanya pelanggan-pelanggan baru gitu kan, karena memang rame jadi omset mereka waktu Ramadan naik. Cuman kontranya adalah kan kita sebagai yang menjalankan Ramadan kan pengennya nyari takjil itu mepet buka, karena apa? Supaya kalau misalnya kita beli es tuh masih dingin, kalau kita beli gorengan tuh masih hangat gitu kan. Udah habis start dari jam 3 habis asar gitu kan, habis jam 3 dia start jualan, jam 4:30 tuh udah habis, sedangkan kita biasanya nyari takjil itu jam 5 dan kayak mau beli apa udah habis. Makan ini dah, minum es teh sama buah kurma doang dah makannya. Itu pun paling mentok, opsi paling aman adalah kita ke masjid nyampur itu. Musafir Pak, musafir. Ya, makanya. Aduh. Ramadan Core emang banyak sih. Ada juga kemarin yang sampai ini bikin petasan yang gede, ada yang bikin long. Di tempatku tuh ada nggak sih, Zal? Mungkin di tempat teman-teman semua dan juga tempatku sama Rizal itu beda namanya. Cuman kalau di tempatku ada yang namanya long. Long itu nanti dia biasanya dari pipa peralon gitu, nanti diisi spiritus, terus dibikin kayak gitu loh, kayak senapan gitu lah. Nanti ditembak. Ada juga meriam tapi dibikin portable lah. Ya meriam tangan. Ada juga yang mungkin tradisi juga kan pakai bambu atau pakai apa? Kayak batang pohon atau bambu ya, aku lupa. Dibikin semacam meriam. Ada juga yang
kertas-kertas ditumpuk gitu. Oh iya, Disolahin. itu juga ada. Cuma Ada sayangnya yang kalau bikin yang ini. kertas ditumpuk itu sayangnya ini. Dia ngotori jalan, agak sayang itu. Betul, betul. Karena apa, yang bersihin susah, dan itu juga terjadi di tempatku. Hanya di hanya di Ramadan kalian bisa menjadi alkemis, membuat petasan sendiri. Wah. Wah. Seni adalah ledakan. Waduh. Iya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya memang benar yang benar-benar membuat petasan sendiri, atau seperti yang Rizal bilang tadi ada kertas ditumpuk, tolong dibersihin ya teman-teman semua, jangan ditinggal gitu aja, karena di tempatku sering terjadi loh. Tiba-tiba waktu subuh itu kan, habis sholat subuh gitu, ada yang main petasan, udah bisa ditinggal, jalannya kotor banget itu, banyak banget kertas, gila. Waktu banjir nyalain tapi juga hati-hati kalau main petasan, karena ya itu juga bahaya kan. Bermain api itu bahaya, bisa nyelakain diri sendiri. Ntar sakit. Kalau sakit nggak masalah sih, ya nggak masalah juga. You want him to. Bukannya nggak masalah, tapi ya kalau sebatas sakit ya masih aman. Kan ada juga yang kayak separahnya itu kayak meledak di tangan gitu. Ada Beberapa berita ada yang meledak di tangan atau gimana sampai lumayan parah. Jadi hati-hati juga. Iya, betul. Apalagi beberapa petasan itu kan ada yang daya ledaknya tidak kecil ya. Jadi kalau memang mau bercanda, tolong diperhatikan jenis petasan yang digunakan. Kalau emang yang benar-benar dia daya ledaknya agak gede ya, tolong jangan dipakai mainan yang terlalu ekstrim. Karena kan kita semua tahu lah ya, bercandaan bocah-bocah atau adik-adik ketika Ramadan gimana. Nyulut petasan, dilempar ke temennya, dilempar ke kakinya, atau dimasukin ke sarungnya, kan bahaya juga. Sama ini yang jadi tradisi setiap tahun adalah war sarung ya, dan selalunya ada tier listnya, dari mulai sarung biasa, wadimor, karpet masjid, Gajah duduk. Okay. Cuman dulu aku sering ikut, ya nggak sering sih, tapi pernah ikut war sarung gitu, tapi nggak separah sekarang. Sekarang kayaknya parah banget dah. Kayak ditambahin gear sepeda gitu. Kayak what the heck? Itu dia. Perasaan kita perang sarung dulu sebatas fun anjir. Iya, dulu tuh paling mentok kalau memang mau increase damage gitu. Kalau kita mau ningkatin damage sarungnya, bagian ujung itu kita ikat jadi kayak simpul gitu, terus kita maininnya tuh kenain batu ujung-ujungnya, itu kan perih gitu. Kalau sekarang enggak, jadi di ujung itu ditambahin, ada yang tambahin batu, ada yang gila memang. Sekali kena badan nggak cuman panas, luka weh. Iya, jadi janganlah kayak menyelakai orang lain itu, jangan.